hati kalau rusak, dia orangnya pasti kaku, ngeyel, arogan, seperti itu. Jadi sulit menerima masukan orang lain. Nah, itu hatinya kaku. Jadi dia mengimani prinsipnya dia sendiri, saya begini ya begini, nggak bisa dirubah. Nah, itu hatinya kaku. Nah, itu nantinya bisa aja kena sirosis atau kanker hati dan sebagainya, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita benahi itu di titik orang yang sakit. Apa saja, transplantasi kepala umpamanya. harus komplit sudah itu, Pak Ustaz. Ada telinga, mata komplit dipotong gitu ya. Ganti orang. Waduh, Ngukur aja nggak lengkap kan. Itu rumit itu kalau transplantasi kepala. Paket komplit itu. Jadi intinya adalah yang sakit itulah yang harus dibetulin. Jadi bukan persoalan ya kalau punya uang ya memang seperti itu. Tapi tetap orang yang sembuh itu dari transplantasi ya itu bukan dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, enggak. Tapi dia masih dimaafkanlah kesalahannya, karena nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang sakitnya itu. Jadi dimaafkan oleh Allah, tapi dosanya tetap masih, malah bisa tambah nanti. Nah, inilah sebenarnya apa penyakit itu. Jangan sampai kita masuk ke ranah tersebut. Gagal ginjal, jangan sering menyimpan marah kepada pasangan atau kepada orang tua, khususnya sama orang tua. Kalau orang tua jengkelin nggak apa-apa, namanya orang tua kita kan gitu. Iya. Wong kita juga sudah hidup gede aja. Coba kalau dulu orang tua itu jengkel melihat kita bayi ya dibanting kita. Serem banget. Iya kan gitu ya. Coba udah gede dia jengkel sama orang tuanya kan kurang ajar namanya itu anak itu. Ya enggak lah. Janganlah kita sebagai anak itu seperti itu. Ya, kalau orang tua jengkelin ya itu ujian yang harus dihadapi kan gitu. Bukan terus orang tuanya di unek-unek ke nggak perlu. Pak, mau nanya. Tadi kan ini agak mundur sedikit ya. Tadi kan Bapak udah cerita kenapa si anak yang 18 tahun ini melakukan penculikan dan menjual ginjal. Aku pengen tanya di sisi yang satunya, korbannya. Nah, korbannya. Pesan apa yang pengen Allah sampaikan kepada si orang tua korban ini? Kok sampai anaknya dibunuh, sampai ya diperlakukan seperti itulah. Sebenarnya biasanya kalau memang anak itu belum akhir balik atau persis pada saat akhir balik atau deket-deket situ, biasanya orang tuanya itu tidak terlalu ngurusin si anak. Biasanya sejak kecilnya seperti itu orang tuanya, tidak begitu ngurusin. Sampai diambil gitu, Ustaz. Sampai diambil nyawanya gitu, bisa karena itu juga. Ya itu cara Allah kan macam-macam ya. Betul. Jadi kayak kesannya kayak nggak punya anak itu malah seneng gitu loh. Jadi kan ada orang-orang seperti itu. Jadi disia-siakan, bukan disia-siakan. Jadi kayak nggak diperhatikan. Kemudian juga ada di sini itu kalau kayaknya kalau kehidupan kita susah aja begini, mending nggak punya anak lebih enak ya kali. Nah, itu kan kadang-kadang orang itu kan celemong ngomong dan masa jadi beban. Seperti menjadi beban. Nah itu juga tidak boleh seperti itu. Kayak umpamanya orang kena kanker pasti ada sebab. Nggak mungkin Allah itu tiba-tiba ngasih orang kanker. Betul, kan gitu. Iya. Lah dari mana? Berarti kalau orang muslim dikasih kanker itu terus nah Allah dolim berarti. Karena dia orang muslim itu merasa nggak punya dosa. Lah berarti Allah dolim kepada kamu. Kamu hebat daripada Allah berarti. Kan seperti itu. Nggak boleh. Nggak mungkin Allah seperti itu. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya seperti itu. Ibaratnya kalau kenapa Allah itu menciptakan alam. Banyak cerita bahwa sebenarnya Allah mau menciptakan Rasul Muhammad SAW sehingga Allah itu menciptakan alam seperti itu. Jadi Allah mau menciptakan Rasul berarti harus ciptakan alam seperti itu. Ya, itu yang sering harus kita pahami bahwa tidak mungkin seseorang itu jatuh itu kalau tidak ada sebabnya, tidak mungkin. Kalau umpamanya cuma ada bedanya gini, kalaupun ada daun yang jatuh di malam hari itu Allah pasti mengetahui. Nah itu kan urusannya daun yang jatuh ya. Kalau itu kan beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan ada tuntunan, ada Quran, ada Rasul, ada Nabi. Dari mulai sejak Nabi Adam itu kan ada musaf sampai saat ini yaitu Quran. Nah di titik itulah kita harus taat kepada Allah Ta'ala.
Kalau seorang manusia itu tidak taat pada Allah, pasti ada sanksinya. Kalau kita hidup di dunia itu udah tahu sanksi kalau orang itu tidak taat masuk neraka. Ya sama, kalau dia di dunia ini tidak taat, sebenarnya dia sendiri juga dimunculkan oleh Allah Ta'ala sakit demi sakit yang dia rasakan. Itu dari unsur ketidaktaatan. Siapapun manusianya, muslim atau tidak muslim, itu kalau sakit dimunculkan, pasti dia ada sebab, yaitu ada dosa di hadapan Allah. Tidak sembarangan. Kalau kita tahu, wah orangnya baik, itu kan mata kita aja ingin menilai. Tapi kalau memang orang sakit seperti ini, insya Allah langsung paham. Wallahu a'lam ya. Dan paham ya sih ya di titik itu. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah orang yang sakit itu yang harus dibenahi. Oh betul. Jadi walaupun dia punya uang banyak, tapi orang yang sakit itu yang harus dibenahi. Karena itulah yang menjadikan penyebab semua itu biasanya muncul. Kalau umpamanya orang yang sakit itu, dia tahu umpamanya saya punya dokter ini ya legal di rumah sakit, tapi waktu saya senggol, saya kena gagal ginjal, cari itu ginjal, saya yang operasi nanti di ini, itu kan beda ini sudah. Nah inilah yang beginilah yang menginformasikan akhirnya terjadi pembunuhan itu ya seperti itu. Ada yang butuh ya. Ada dia pakai nafsunya akhirnya. Betul. Pakai nafsunya, betul-betul nafsunya yang seperti itu. Wah, ini nih Tergiur oleh bayaran-bayaran itu Pak Ustadz ya. nah, kalau ini dia tergiur ingin sembuhnya. Ingin sembuhnya, yang ini ingin bayarannya kan gitu yang Iyalah. jual itu ya. Kayaknya itu ditemukan oleh Allah. Iya. Ditemukan. Makanya itu ya terjadi aja. Yaitu setan ketemu iblis, ketemu dajjal lah ya udah. Kong kali kong di situ. Jadi kalau bisa belajar jangan sih. Kemudian si anak-anak juga kalau bisa situs-situsnya di program aja lah dengan orang tua. Ini saya tidak menyalahkan orang tua. Bisa aja si anak itu memang orang tuanya nggak ngerti malah masalah HP. Bisa aja nggak ngerti. Asal beliin aja. Dikira HP itu cuma tuh buat halo ya. Gitu. Jadi anak-anak kita harus kita perhatikan. Jadi terhadap dua sisi ini juga masing-masing punya petunjuk masing-masing. Semua ada petunjuknya. Dan juga hati-hati kalau sudah anak dewasa kayak Viko mamanya dewasa yang nggak mungkin saya pegang terus sudah dewasa. Benar. Kalau dipegang terus gontok-gontokan sama saya nanti. Masalahnya apa Pak Ustadz? Hah? Kok bisa gontok-gontokan? Lah kan bisa, kamu pakai sarungnya salah itu, harusnya begini. Lama-lama pusing ya. Akhirnya berantem. Nah, kalau berantem kan kanker nanti. Makanya orang tuanya juga harus paham juga yang seperti itu. Jadi Jangan jadi penyebab. jangan menjadi penyebab, memang betul. Jadi kita memang harus hati-hati untuk menjaga anak-anak kita. Jadi jangan juga sembrono. Jadi kita harus belajar jadi orang baik walaupun susah sekali. Amin, insyaallah.